8 orang saksi ini pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Betul ya? Betul. Waktu dan tempat sebagaimana tertuang di berita acara pemeriksaan saksi ya? Betul ya? Betul. Apakah seluruh keterangan tersebut saudara berikan ke hadapan penyidik KPK dan dituangkan dalam bentuk tertulis? Dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi, betul ya? Apakah keterangan yang saudara berikan adalah keterangan yang bersumber dari pengetahuan saudara alami, lihat dan dengar sendiri? Apakah dalam memberi keterangan ada paksaan, ancaman, ataupun arahan dari penyidik agar supaya memberi keterangan sesuai dengan keinginan penyidik? Ada tidak? Tidak ada. Apakah sudah memberi keterangan dalam keadaan bebas merdeka? Betul ya? Baik, terima kasih. Kami mulai dengan saksi yang pertama atas nama Pak Jumadi Indra. Terus selanjutnya penuntut umum akan memanggil saudara dengan panggilan saksi. Betul Pak ya? Baik. Pak Jusmadi Indra, sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang sudah tadi saudara benarkan, kami menerima informasi bahwa benar Bapak pernah bekerja di Taspen, betul Pak ya? Betul Pak. Betul. Sejak tahun kapan Pak? Di Taspen semenjak Desember 87 Pak. Sampai dengan? Sampai dengan tahun 2023. Oke, baik. Januari. Di 2021 sampai dengan Januari 2023 Bapak tercatat sebagai Senior Vice President Analisis Investasi PT Taspen, betul ya? Betul Pak. Betul Pak ya, baik. Nah, saudara kenal dengan Pak Antonius Kosasih? Kenal sebagai Direktur Investasi dan Direktur Utama. Oke, sejak kapan Bapak kenal dengan Pak Antonius Kosasih? Semenjak beliau menjabat Direktur Investasi berkisar 2019. Oke, sampai dengan? Sampai dengan saya ini kenal dengan nama beliau Pak. Oke, kalau Pak Ekiawan kenal Pak? Enggak ya? Pak Ekiawan kenalnya waktu rapat itu Pak. Rapat di Taspen. Oke, Taspen. Saat itu Pak Ekiawan setahu Bapak bertindak selaku apa pada rapat itu? Di situ tertulis sebagai Direktur Utama Pak. Direktur Utama PT Insight. PT Insight Investment Management. Investment Management. PTIM gitu kita PTIM sebutnya. ya. Baik. Baik Pak, setahu Bapak, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa Pak Antonius Kosasih bertindak selaku Direktur Investasi, betul ya? Betul Pak. Dan Direktur Utama. Sejak kapan beliau bertindak selaku Direktur Investasi? Sepengetahuan saya dari tahun 2019 sampai dengan 2020 Januari. Setelah itu menjadi Direktur Utama. Baik. Sebelum Pak Antonius Kosasih selaku Direktur Investasi, sebelumnya siapa aja? Direktur Investasi sebelum Pak Kosasih itu Pak Iman Firmansyah. Sebelum itu Pak Taufik Hidayat. Oke, baik. Saya akan menyebutkan beberapa nama-nama Pak ya. Iya, Saya Pak, ingin sama. Bapak bantu untuk mengingat kembali nama-nama itu terkait dengan jabatannya masing-masing Pak ya. Baik. Saya mulai dengan dari periode waktunya 2019 sampai dengan tahun 2023. Kami akan menyebutkan beberapa nama, mohon dibantu Bapak apakah Bapak kenal dan tahu nama-nama ini hubungannya dengan jabatan yang bersangkutan, betul ya? Nanti akan saya sampaikan. Baik, ya, kami mulai Pak ya? Ya silakan Pak. Apakah Bapak mengetahui seseorang yang bernama Pak Iqbal Latanro adalah merupakan Direktur Utama PT Taspen sejak tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2020? Betul Pak. Digantikan oleh Pak Antonius Kosasih sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2024? Betul Pak. Betul ya? Betul? Atau Bapak nggak Kalau yakin? jabatan KPK-nya lupa saya Pak. Oke baik, kami lanjut ya, nggak lupa nggak apa-apa. Kemudian ada Direktur Investasi yaitu Pak Antonius Kosasih sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Betul Pak. Kemudian digantikan oleh seseorang bernama Roni Hanintio Aprianto sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tahun 2024. Betul Pak. Betul ya. Kemudian ada jabatan Direktur Keuangan yaitu Pak Helmi Imam Satriono sejak Oktober 2018 sampai dengan Januari 2020. 2018 ya Pak, tapi bulannya persisnya saya nggak tahu. Oh, Bapak nggak ingat, tapi tahunnya benar? Nggak, tahunnya benar, berakhirnya 2020 ya. Kemudian Direktur Keuangan tersebut digantikan oleh seseorang bernama Patar Sitanggang sejak Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2022. Betul Pak. Kemudian digantikan oleh seseorang bernama Rena Latsmi Putri sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang. Iya, saya tahu saya Pak. Baik. Kemudian ada jabatan Direktur SDM Teknologi Informasi dan Kepatuhan itu atas nama Muhammad Jufri menjabat sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Betul Pak. Kemudian digantikan oleh Raden Feb Sumandar sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tahun 2022.
Benar, Pak. Betul ya? Betul. Baik. Kemudian ada jabatan berupa Direktur Perencanaan dan Aktuaria yang dijabat oleh Pak Dodi Susanto sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Betul, Pak. Digantikan oleh Wahyu Tri Rahmanto, yaitu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2022. Betul? Betul, Pak. Kemudian jabatan itu digantikan oleh Pak Raden Feb Sumandar sejak Januari 2022 sampai dengan saat ini. Seingat saya ya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Baik. Kemudian jabatan terakhir adalah Direktur Operasional, yaitu Pak Ermanza sejak 2019 sampai dengan tahun 2020. Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Kemudian digantikan oleh Pak Muhammad Jufri sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yang kemudian digantikan oleh Ariandi sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan sekarang. Betul, Pak. Betul ya? Baik. Baik, Bapak kan diangkat sebagai Senior Vice President Analisis Investasi di Divisi Analisis Investasi PT Taspen ya Pak? Betul? Betul, Pak. Sesuai dengan surat perjanjian kerja nomor 665 tanggal 30 Juni 2021 tentang tenaga berpengalaman bidang investasi untuk masa kerja 5 Juli 2021 sampai dengan 4 Juli 2022. Betul ya Pak? Iya, Pak. Nah, kami ingin menanyakan, ada di BAP sudah nomor 7, secara singkat saja, apa tugas dan wewenang tanggung jawab Bapak sebagai Senior Vice President Analisis Investasi di Divisi Analisis Investasi PT Taspen? Dijelaskan Pak, singkat saja Pak. Tugasnya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dikeluarkan oleh Divisi Analisis Investasi, mereview atau menyusun rencana kerja bagian investasi, membuat laporan kepada Direktur Investasi, bertanggung jawab terhadap pembinaan staf di analis investasi. Yang lain Pak? Itu yang apa? Iya. Mohon izin Bapak Ketua, atas pertanyaan tersebut kami mohon izin untuk agar efisien. Kami ingin membacakan saja BAP nomor 7. Tugas dan tanggung jawab Bapak selaku Senior Vice President adalah: 1. Mengarahkan, mengevaluasi, mengimplementasikan kebijakan analisis investasi sehingga sesuai dengan regulasi yang ada. Betul ya Pak? Begitu ya Pak ya? Iya, Pak. Kemudian memimpin, mengawasi perencanaan dan pengelolaan seluruh kegiatan analisis investasi sesuai dengan RIT, RKSE, RKP, dan RJPP untuk mendukung kegiatan investasi perusahaan. 3. Mengevaluasi, memastikan hasil analisis prospek ekonomi dan kebijakan makro. Kemudian mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja portofolio investasi, mengevaluasi, merevisi, dan merebalancing alokasi aset disesuaikan dengan kondisi pasar terbaru dalam rangka pencapaian target. Dan 6. Melakukan tanggung jawab di luar kegiatan rutin proses bisnis unit kerja, yaitu memastikan pembinaan dan pendidikan mutu karyawan sampai dengan poin H, memenuhi permintaan data untuk kebutuhan internal dan eksternal perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Bapak bertanggung jawab kepada Direktur Investasi. Betul Pak ya? Betul, Pak. Pada tahun 2020 saat itu dijabat oleh Roni Hanintio Aprianto. Begitu Pak ya? Betul, Pak. Baik Pak, Bapak bisa terangkan Pak, struktur organisasi Divisi Analisis Investasi itu bagaimana? Struktur organisasi ada berapa orang dan apa masing-masing job description masing-masing? Struktur organisasinya itu dari kepala divisi, terus ada fungsional analis investasi, bidang reksadana dan saham, fungsional investasi terkait dengan fixed income, fungsional investasi terkait dengan penyusunan portofolio RKP investasi, dan fungsional terkait dengan penilaian broker dan bank untuk kelayakan penempatan deposito gitu Pak. Kemudian apakah terdapat pembagian fungsi Pak dari divisi itu? Pembagian fungsi? Pembagian fungsi itu ditunjuk berdasarkan masing-masing beban tugas sesuaikan dengan jumlah anggota yang ada. Jumlah anggota waktu saya kepala divisi itu sekitar 13 orang Pak. Apakah pembagian fungsi yang dimaksud dalam divisi analisis itu ada pembagian itemnya Pak? Misalnya siapa yang bertugas untuk analisis terhadap reksadana, siapa yang bertugas analisis terhadap obligasi, siapa bertugas analisis untuk portofolio dan ekonomi, itu ada pembagian seperti itu? Pembagiannya kebetulan sudah berjalan sebelumnya Pak, jadi saya mengikuti yang ada. Ada fungsionalis untuk reksadana dan saham, sama fungsionalis untuk fixed income. Jadi obligasi atau apa gitu, fixed income itu. Baik. Di catatan ini ada 5 ya Pak ya? Ada reksadana dan saham, kemudian fixed income, investasi langsung, portofolio dan ekonomi, betul Pak ya? Iya betul Pak. Nah maksud
kami ingin lanjutkan pertanyaan. Apakah kelima itu orangnya berbeda? Berbeda, Pak. Apakah masing-masing ini memiliki tugas pokok yang tidak saling beririsan, atau mereka saling bisa mempengaruhi, atau mereka independen? Kalau tugas pokoknya masing-masing, Pak. Jadi masing-masing bertugas atas desk job Fungsinya masing-masing. masing-masing, Oke, baik. Nah, setahu Bapak, untuk ini kan salah satu fungsi dari investasi ini kan memastikan bahwa kebijakan perusahaan itu benar, Pak ya. Artinya salah satu tugas Taspen ini kan salah satunya adalah melakukan investasi, begitu Pak ya. Iya, betul, Pak. Nah, oleh karena itu didirikanlah divisi investasi, betul Pak ya. Iya, betul. Nah, yang kami ingin tanyakan adalah agar supaya divisi investasi itu on the track. Iya, Pak. Tentu kan di bayangan kami ada sejumlah regulasi yang kemudian dipedomani. Iya, betul, Pak. Bapak masih ingat untuk kegiatan investasi itu aturan yang pedomani di internal Taspen itu apa aja? Kebijakan investasi, Pak. Kebijakan investasi Ya, itu diatur melalui surat keputusan direktur atau Peraturan direksi. peraturan direksi. Bapak masih ingat peraturan direksi nomor berapa tahun berapa? Maksudnya untuk periode Untuk kegiatan investasi. untuk kegiatan investasi itu sering berubah, Pak. Sering Tergantung perubahan dari